Assalamualaikum Bidan. Waalaikumsalam Ibu. Mari Bu, silakan masuk, silakan duduk. Iya Bidan. Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Hartini yang bertugas pada pagi hari ini. Oke. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Intan Bidan. Ibu Intan usianya berapa Ibu? 23 tahun Bidan. Alamatnya di mana Ibu? Di Candi Rejo Bidan. Baik Ibu Intan, sebelum kita melanjutkan, saya permisi sebentar untuk menutup pintu agar privasi Ibu tetap terjaga ya. Iya Bidan. Baik Ibu Intan, selanjutnya saya akan menjelaskan maksud dan tujuan saya, yaitu akan melakukan pendidikan kesehatan, yang dimana maksud dan tujuan diberikannya pendidikan kesehatan ini adalah dikarenakan selama kehamilan, ibu yang menderita depresi dapat mempunyai resiko keguguran dan persalinan prematur yang lebih tinggi. Maka ibu yang mempunyai gejala depresi atau kegelisahan selama kehamilan itu, mereka akan beresiko jauh lebih tinggi mengalami depresi. Oleh karena itu dilakukannya konseling pendidikan kesehatan jiwa ini yang begitu penting untuk memelihara kesehatan jiwa ibu hamil dan setelah melahirkan. Baik Ibu Intan, apakah sebelumnya Ibu Intan sudah pernah mendengar dan mengetahui tentang trauma pada kehamilan? Sejauh ini belum Bidan. Oh iya, baik Bu Intan, di sini saya akan jelaskan pentingnya kesehatan jiwa sebelum melahirkan dan sesudah melahirkan, di mana kondisi prapersalinan atau kondisi ibu hamil sebelum bersalin harus memiliki kesehatan mental atau jiwa yang sehat, karena ibu yang menderita depresi dapat mempunyai resiko keguguran dan persalinan prematur yang lebih tinggi. Nah, setelah terjadinya persalinan, karena perubahan hormon, perubahan peran, tantangan dalam merawat bayi dan masalah keluarga, ibu akan dapat jauh berisiko lebih tinggi menderita gangguan keadaan emosi. Depresi pasca persalinan juga dapat mempengaruhi kemampuan ibu dalam merawat bayinya dan berdampak pada kesehatan fisik, perkembangan kognitif, serta perkembangan emosi dan perilaku bayi. Baik Ibu Intan, selanjutnya saya akan menjelaskan akibat gangguan emosi prapersalinan dan pasca persalinan, di mana masalah emosi selama prapersalinan dan pasca persalinan itu akan mempengaruhi kondisi kejiwaan, fungsi sehari-hari, performa kerja, hubungan perkawinan ibu, dan perkembangan pada bayi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Ibu Intan tentang resiko depresi masa kehamilan, di mana selama kehamilan, ibu yang menderita depresi dapat mempunyai risiko keguguran dan persalinan prematur yang lebih tinggi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan faktor resiko gangguan emosi pasca persalinan, yaitu setelah persalinan terjadi karena adanya perubahan hormon, perubahan peran, tantangan dalam merawat bayi dan masalah keluarga, ibu dapat beresiko lebih tinggi menderita gangguan keadaan emosi. Baik Ibu Intan, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Apakah dari penjelasan saya masih ada yang belum dimengerti atau ada yang ingin Ibu Intan tanyakan? Ya, terima kasih Bidan atas penjelasannya. Di sini saya mau menanyakan kembali resiko depresi masa kehamilan itu bagaimana Bidan? Ya, baik Ibu Intan, untuk pertanyaannya saya akan jelaskan kembali. Resiko depresi masa kehamilan itu yaitu merupakan resiko yang terjadi selama kehamilan, di mana ibu hamil itu dapat menderita depresi yang nantinya depresi itu akan menyebabkan resiko keguguran dan persalinan prematur yang jauh lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak mengalami depresi pada masa kehamilan. Baik Ibu Intan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana, apakah Ibu sudah mengerti tentang penjelasan saya? Iya Bidan, sudah mengerti. Oke, baik Ibu Intan, terima kasih atas kunjungannya. Semoga kehamilannya sampai persalinannya sehat selalu. Amin Bidan.